Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aik Vena Emilda dengan NIM akhir 069, Mila Dwi Wenitasari dengan NIM akhir 090, Hesti Putri Budi Rahayu dengan NIM akhir 113, dan ada Sevia Dwi Mustikasari dengan NIM akhir 115. Adapun standar kompetensi yang ingin kita capai yaitu memahami berbagai penelitian di bidang pendidikan. Sedangkan kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu mengidentifikasi berbagai pengertian, tujuan, macam-macam, manfaat, aktivitas, serta masalah dalam sebuah penelitian yang ada di bidang pendidikan. Terdapat dua indikator, yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai pengertian, tujuan, macam-macam, manfaat, aktivitas, serta masalah dalam sebuah penelitian yang ada di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu membedakan penelitian kualitatif, kuantitatif, serta penelitian pengembangan. Pengertian masalah. Ada di sini pengertian masalah menurut Surya Brata tahun 2008. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara hubungan dengan yang ada, dan penelitian ini yang dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan. Nah, untuk di sini selanjutnya ada syarat masalah pengertian. Syarat masalah pengertian. Untuk yang poin pertama ada nih novel. Nah, novel itu sendiri memberi nilai baru, yang artinya membantah atau mengkonfirmasi penemuan terdahulu, melengkapi, mengembangkan hasil penelitian terdahulu. Ada relevan. Relevan itu sendiri, hasil penelitian harus relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebijakan kesehatan, dan peningkatan pelayanan yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya ada etikal. Etikal itu sendiri artinya tidak bertentangan dengan etika. Selanjutnya ada interesting. Interesting ini masalah penelitian yang diangkat harus menarik bagi peneliti. Nah, sehingga proses peneliti dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan peneliti diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dan penelitian yang hanya mengulang penelitian sebelumnya seringkali tidak menarik, membosankan, dan memboroskan biaya. Nah, oleh karena itu, originalitas penelitian sangat penting dalam mempertimbangkan suatu masalah untuk diteliti. Selanjutnya ada feasible, yang artinya tersedia subjek, dana, waktu, alat, dan keahlian. Yang artinya itu merupakan syarat mutlak sebuah masalah dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada tahapan metode ilmiah. Yang nomor 1 ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu sendiri merupakan proses penelitian sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur. Dan yang nomor 2 ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini dikategorikan sebagai pertanyaan utama yang dicari dan yang akan dijawab melalui penelitian. Dan yang ketiga ada mengumpulkan informasi dan keterangan. Metode ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua atau metode lebih. Dan yang keempat ada menyatakan hipotesis. Hipotesis ini menyatakannya bersifat teoritis dengan penjelasan terhadap hasil pengukuran. Dan yang nomor 5 ada melakukan eksperimen atau percobaan. Hipotesis harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan. Dan yang terakhir nomor 6 ada menganalisis data. Menganalisis data ini hasil percobaan berupa data kualitatif dan data kuantitatif, dilakukan analisis baik dalam bentuk visualisasi data yang sesuai. Dan yang ketujuh ada menarik kesimpulan, artinya tepat atau tidaknya hipotesis akan dilihat dari hasil yang didapatkan dari eksperimen. Dan yang ke-8 membuat laporan ilmiah, artinya dituliskan dalam pencatatan atau dokumen agar dapat disimpan. Dan yang terakhir nomor 9 komunikasi hasil metode ilmiah, artinya tindakan nyata agar hasil penelitian bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Mari kita simak permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Analisis terhadap disposisi berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika. Di sini selama pelajaran berlangsung, cara guru menilai siswa dengan memberikan pertanyaan, dengan memberikan tugas yang dikerjakan di kelas, kemudian dikumpulkan pada akhir jam pelajaran. Guru juga menilai persen aktif siswa dalam proses pembelajaran.
seperti mengerjakan soal di depan kelas. Selain itu, siswa juga terfokus dalam memperhatikan dan menerima pembelajaran yang disajikan oleh guru. Namun sayangnya ada beberapa siswa yang kurang fokus pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga ketika ditanya tidak mampu menjawab. Oleh karena itu, guru berinisiatif saat dirasa fokus siswa mulai menurun. Hal ini di luar dari pelajaran yang diberikan, maka guru segera bertindak mengembalikan fokus siswa dengan menyapa siswa yang mulai merasa bosan mengikuti pelajaran. Memberikan humor-humor ringan dan bersifat hangat terhadap siswa sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran kembali. Dari kasus tersebut, maka peneliti menimbulkan pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana guru memberikan motivasi siswa agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran? Yang kedua, langkah apa yang akan ditempuh guru supaya dapat memotivasi siswa? Kira-kira penelitian apa sih yang cocok digunakan dalam permasalahan tersebut? Dari kasus tersebut, penelitian yang cocok digunakan yaitu penelitian kualitatif. Karena kita lihat bahwa penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi, tingkah laku manusia dalam situasi tertentu, menurut perspektif penelitian itu sendiri. Kualitatif sendiri juga termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, dengan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang metode studi kasus dilakukan secara mendalam dan terperinci sehingga peneliti bisa mengenal individu maupun sekelompok kecil individu. Tidak salah jika penelitian dengan metode ini masuk kategori penelitian kualitatif, yang hasil penelitiannya berupa penelitian deskriptif naratif. Hal menarik dari studi kasus adalah penekanannya ada pada eksplorasi dan deskripsi, suatu fenomena yang menjadi objek penelitian sehingga tidak terfokus pada sebab akibat dan tidak juga memiliki fokus pada tujuan penemuan kebenaran. Penemuan kebenaran yang bisa digeneralisasikan maupun diprediksi sebelumnya. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus peneliti sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Terdapat berbagai macam tentang penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada fenomenologi. Fenomenologi adalah jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Nah, contoh dari penelitian fenomenologi ini adalah studi mengenai daur hidup masyarakat tradisional dilihat dari perspektif kebiasaan hidup sehat. Yang kedua yakni ada studi kasus. Metode studi kasus ini adalah salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Terdapat contoh dari studi kasus, yaitu ada studi lapangan yang tuntas dan mendalam mengenai kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh tenaga pekerja sosial selama menjalankan tugas di kamp pengungsian. Ketiga yakni ada metode teori dasar. Teori dasar ini lebih sering digunakan untuk kasus penelitian yang ingin mengukur dasar teori yang sudah ada. Adapun contoh dari metode teori dasar adalah segi-segi sosial budaya masyarakat Aceh. Yang keempat yaitu ada etnografi. Metode penelitian kualitatif jenis etnografi ini diperuntukkan untuk mengaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Contoh dari penelitian etnologi yaitu mengamati kehidupan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar tempat tinggal. Yang kelima yakni ada metode histori. Secara umum, metode histori ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah atau bisa juga dengan catatan lain, misalnya lewat artefak atau laporan herbal jika masih ada. Adapun contoh dari metode histori yaitu seni tradisi Gemyung di Kampung Gencu, Kabupaten Sumbang 1975 sampai 1999. Suatu kajian histori terdapat sosial budaya masyarakat. Dari berbagai macam penelitian kualitatif, permasalahan tersebut cocok pada studi kasus. Karena dalam kasus tersebut, penelitian memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Bentuk dari studi kasus ini pun sebenarnya lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu.
Kelebihan jenis penelitian ini bisa digunakan untuk mengkaji objek dalam bentuk kelompok, asalkan dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama. Teknik pengambilan data pada studi kasus dapat menggunakan teknik observasi, studi dokumenter, dan juga bisa menggunakan teknik wawancara. Pada kasus penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran yang terjadi di dalam sekolah dasar tersebut. Penelitian ini sendiri meneliti sebuah peristiwa kegiatan dan interaksi yang dilakukan guru dan murid saat pembelajaran di kelas berlangsung. Namun, terdapat beberapa siswa terlihat kurang fokus saat pembelajaran berlangsung, sehingga guru segera mengambil tindakan atau inisiatif untuk mengembalikan fokus siswa terhadap pembelajaran tersebut, terutama di pembelajaran matematika. Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif itu sendiri dapat untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang, atau latar suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam, dalam bentuk narasi atau berupa deskripsi atau penjelasan. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam manfaat, salah satunya yang cocok dalam permasalahan tersebut yaitu mengenai teknik studi kasus. Karena pada penelitian kualitatif sangat cocok jika digunakan untuk melakukan pengungkapan atau exploratory dan penemuan atau discovery. Exploratory student atau student pengungkapan berhubungan dengan sebagai pengembangan teori suatu tema atau topik yang dalam penelitian sebelumnya hanya memberikan hasil yang terbatas. Kemudian studi ini akan diarahkan terhadap penemuan yang lebih lanjut. Arah dari studi lanjut ini adalah menjabarkan suatu konsep, pengembangan, model, proposisi, dan juga hipotesis. Ada beberapa studi yang bisa diarahkan terhadap pemahaman konsep yang abstrak, yang diambil dari pengalaman sosial partisipasi, semisal pembelajaran berbasis kompetensi dan pemahaman manajemen berbasis sekolah. Teori dasarnya terletak pada konsep, model, preposisi, dan hipotesis, sebab pengembangan abstraknya dari observasi dan tidak dari teori terdahulu. Terdapat siswa sekolah dasar sebelum diberikan media pembelajaran berupa PPT dan hanya sekedar diberikan penjelasan oleh guru, lalu diberikan sebuah soal. Akan tetapi, nilai siswa tersebut jelek. Pada pertemuan berikutnya, guru menjelaskan dengan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa PowerPoint atau PPT. Lalu diberikan soal, ternyata nilai siswa tersebut bagus. Dari situ diketahui bahwa PPT atau PowerPoint sebagai alat atau media pembelajaran dikatakan efektif sebab terdapat perubahan secara kuantitas yang didapatkan dari uji latihan soal. Dari hasil pada menganalisis kasus kedua ini, maka peneliti menimbulkan pertanyaan yaitu apa rencana yang akan digunakan guru untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira metode apa sih yang cocok digunakan dalam permasalahan tersebut? Adapun penelitian yang cocok digunakan yaitu penelitian pengembangan. Kenapa penelitian pengembangan cocok digunakan untuk permasalahan tersebut? Karena kita lihat terlebih dahulu terkait dari pengertian dari penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Serta manfaat dari penelitian pengembangan sendiri, salah satunya yaitu memfasilitasi pembelajaran. Pembelajaran yang menjadi fokus dalam penelitian pengembangan tertentu akan lebih lengkap dan mudah diterima oleh dunia pendidikan. Begitupun terkait tujuan dari penelitian pengembangan, yaitu ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Pada tujuan pengembangan dalam dunia pendidikan yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan dan menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pembelajaran secara efektif. Dari situ sudah jelas bahwasanya pada permasalahan tersebut yaitu menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran yaitu PPT. Ada dua macam penelitian pengembangan, yaitu penelitian formatif dan juga studi rekonstruksi. Penelitian formatif adalah proses penelitian yang berupaya untuk mengembangkan secara lebih rinci dan mendetail terhadap apa yang hendak diteliti. Adapun contoh dari penelitian formatif yaitu untuk mengevaluasi siswa, guru memberikan tugas secara individu melalui penugasan portofolio.
Studi rekonstruksi adalah upaya untuk menganalisis penelitian yang diangkat, bisa berbentuk proses pengembangan ataupun intervensi pengembangan. Adapun contoh dari studi rekonstruksi, yaitu studi pendahuluan tentang pengembangan model pembelajaran ikrar, inisiasi, konstruksi, aplikasi, refleksi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Itulah dua macam penelitian pengembangan, namun secara umum R&D dapat pula digunakan untuk menguji keefektifan produk dan menghasilkan sebuah produk tertentu. Dalam macam-macam penelitian pengembangan, tentu yang paling cocok digunakan yaitu studi rekonstruksi. Di dalam rekonstruksi ini merancang kembali dengan konsep yang sama tapi kurang lebih mengenai pengembangan. Di situ ada perbedaan sedikit mengenai konstruksi awal dan sesudah. Dan sesudahnya itulah yang dinamakan rekonstruksi. Perlu kita tahu bahwa rekonstruksi itu penelitian yang menggunakan produk, misal pembuatannya media pembelajaran lalu diterapkan ke siswa. Kira-kira bagaimana sebelum diterapkan media pembelajaran tersebut dan sesudah diterapkannya. Imbas dunia pendidikan karena COVID-19. Di sini pemerintah memutuskan agar belajar di rumah dan menerapkan pembatalan ujian nasional pada tahun 2020. Oleh karena itu, akibat dari COVID-19 ini, maka pembelajaran diharuskan dari rumah dengan sistem daring. Tetapi banyak juga kendala yang didapat pada pembelajaran daring tersebut, seperti guru-guru yang masih belum memahami sistem pembelajaran daring ini. Dari kasus yang telah kita analisis, maka peneliti menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana sikap guru terhadap kasus COVID ini? Yang kedua, apa dampak dari COVID-19 terhadap pendidikan? Wah, kira-kira penelitian apa sih yang cocok digunakan dalam permasalahan tersebut? Dari kasus tersebut, penelitian yang cocok digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Dilihat dari pengertiannya sendiri, bahwasanya penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Terdapat beberapa macam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada metode komparatif. Metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Adapun contoh dari metode komparatif yaitu perbandingan metode pengajaran dan pendidikan untuk kebutuhan khusus berbasis food art di SMA 1 Purwokerto. Yang kedua yaitu ada metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan dirasakan. Adapun contoh dari metode deskriptif adalah banjir kali ini benar-benar menghentikan aktivitas warga di sekitar rumahku. Tinggi air berkisar antara 500 sampai 100 cm. Genangan air yang tinggi itu tentu saja membuatnya masuk ke dalam rumah para warga. Menurutku itu tidak bisa dilepaskan dari ulah manusia yang membuat sungai penuh dengan sampah. Yang ketiga yaitu ada metode korelasi. Jenis penelitian kuantitatif yang lain adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Adapun contoh dari metode korelasi yaitu ketika kita mendengar aturan memakai masker supaya tetap sehat, maka hal ini menunjukkan adanya korelasi antara pakai masker dengan kesehatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kasus di atas penelitian yang digunakan yaitu menjurus pada penelitian kuantitatif deskriptif, karena metode penelitiannya menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Dalam bahasa jurnalistik, penelitian cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka, di mana penulis cukup menggambarkan subjek-objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa atau semacamnya. Pada kasus ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak dari COVID-19 pada pembelajaran. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitungkan dengan mendeskripsikan bagaimana pembelajaran yang ada di salah satu sekolah tersebut, yang menyebutkan bahwa guru masih kesulitan dalam melakukan pembelajaran dengan siswanya, dan guru pun sudah melihat bagaimana dengan karakteristik anak tersebut. Karena tidak nyata, hal ini selaras dengan tujuan dari penelitian kuantitatif.
dengan menemukan jawaban yang telah diuji melalui pengumpulan sampel data, penghitungan berupa angka-angka statistik, dan menggunakan eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul. Manfaat penelitian kuantitatif sendiri adalah untuk melihat validitas, kredibilitas, dan keabsahan suatu yang ingin diukur. Manfaat praktisnya dilihat dari kasus ini yaitu untuk dapat diaplikasikan pada dunia pendidikan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi pembelajaran di rumah dengan menggunakan sistem daring, sehingga tenaga pendidik terutama guru dapat mengembangkan model atau metode yang cocok untuk digunakan dalam mentransfer ilmu sehingga siswa tidak kesulitan memahami pembelajaran yang diberikan guru saat pembelajaran daring dilaksanakan.